Halo Bu Sugi. Iya, tadi waktunya Iya, sempat habis. Tadi tadi waktunya waktunya habis. pas 1 jam ya? Mudah-mudahan ke save yang tadi ya. Mudah-mudahan saya belum sempat save tuh yang Ya. tadi. Oke, Bu Mudah-mudahan Sugi, di, kita di lanjut. ceritanya di ceritanya Pak ini, di ceritanya Pak Rido. Ada ya biasanya? Tadi saya bingung. Biasanya ada ya Pak Wandi ya, biasanya ada di ceritanya Pak Rido. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau nggak ada, Hmm. ya mungkin nanti kita terus saya kasih kesimpulan aja kali ya. Oke, Bu Sugi, gimana tadi yang Jamboard tadi? Tadi kan Baik, pakai papan tulis Maya gitu digital. ya. Nah, papan tulis maya digital seperti halnya bagi yang dulunya sekolah di tahun berapa ya? 89-an itu kan masih gunakan papan 90-an tulis juga masih. pakai kartu. Tapi zaman sekarang kita gunakan papan tulis dengan menggunakan digital seperti itu. Fiturnya apa saja? Ada spidol, ada pulpen tipis, ada yang semakin tebal, ada beraneka warna, warna juga. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi boleh milih warnanya. Selanjutnya ada penghapus, ada Mm-mm. sticky note, jadi berupa stiker berwarna. Ada warnanya beraneka ragam. Ada yang pink, kuning, hijau. Jadi bisa pilih-pilih. Sehingga dan seberapa banyak papannya? Papannya itu bisa sampai 10 slide. Jadi ketika Pak Rido misalnya kasih gambar, misalnya kebakaran hutan, perintahnya tolong buat pendapat kalian tentang kejadian di atas. Mereka tulis aja di sticky note. Misalnya ada Sugi warnanya merah, misalnya ada lagi Adi warnanya biru, jadi beraneka ragam warna. Nanti kalau dia tidak muat, bisa ke slide selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Jadi itu nanti Oke. kita bisa jadikan feedback anak-anak. Bu Sugi sudah membuat tutorialnya kah di YouTube-nya? Di channelnya? Sudah, nanti tinggal saya share aja setelah ini. Nanti saya perbaiki pakai opening dulu biar keren. Seperti halnya tadi Andi selalu keren, ya kan? Kita harus memberikan Oh, yang terbaik. Uh-uh. baik, sip. Oke, sudah 1 jam. Sekarang kita mau yang seru-seru dulu ya, seru-seruan dulu. Teman-temannya katanya ada yang mau nyanyi, boleh yang mau nyanyi silahkan. Siapa tuh tadi yang mau pulsa? Boleh, komen aja komen. Atau mau nanya Saya juga kan, boleh loh. Boleh nanti nanya juga tetap dapat. saya mau bertanya, siapa tahu ada yang bisa jawab. Oh gitu. Nah, Oke, boleh. giveaway dari Rido, giveaway dari Rido. Saya pertanyaannya aja. Licik nih. Saya juga nanti mau nanya, nanti pertanyaan giveaway-nya dari Pak Rido ya Pak. Boleh. Ini pertanyaan sederhana. Dulu zaman kuliah pernah dan terpakai lagi pas ngajar nih. Binatang apa yang paling kecil di dunia ini, masih ingat nggak? Binatang apa yang paling kecil? Kecil. Teman-teman, kita tebak-tebakan Bisa dulu dibuktikan kan. bisa dibuktikan secara biologi ya. Secara pelajaran biologi bisa dibuktikan. Nah, ini paling kecil banget. Jangan ngomong virus bukan makhluk hidup ya. Oke. Jadi ada peralihan. Binatang apa yang paling kecil katanya? Ayo teman-teman, sobat Logi, ada yang tahu nggak? Jawab aja di komen. Nanti biar Pao yang milih. Binatang yang paling kecil katanya apa? Kecil. Tolong jangan virus. Virus bukan makhluk hidup ya. Ada yang Virus itu tahu? malah jadi peralihan. Oh, saya nggak Coba kuliah. saya nggak kuliah. Banyak tebak-tebakan aja. Ini juga pelajaran SMP ada, di pelajaran SMA juga ada. Gak usah kuliah sih. Ayo, Cuman dulu tebak-tebakan ini pernah waktu kuliah gitu. Binatang apa yang paling kecil? Paling katanya? kecil. Nah. Ini teh jawaban serius atau jawaban bercanda nih? Bisa dua-duanya. Tampak tidak masuk akal tapi masuk akal gitu. Kalau menggunakan penjelasan secara biologi. Oke. Amuba Binatang katanya. biasa. Sebutin nama-nama binatang gampang kan? Oh, amuba Yang kecil. katanya. Amuba. Amuba, sejenis protozoa ya. Masih ada yang lebih kecil dari amuba, masih ada. Tungau katanya. Masih ada yang lebih kecil dari tungau. Tadi amuba, tungau ya. Ayo, apa lagi? Mungkin Bu Atau Sugi nyerah. mau jawab.
Kalau saya jawab nanti yang audiensnya nggak kebagian hadiah. Oh. Ada cara lain. Ada cara lain. Jadi bukan amuba juga bukan tungau katanya ya. Bukan. Kecil ya, pada amuba kecil ya. Atau kutu amuba gitu ya. Lebih kecil lagi dari kutunya amuba. Cicitnya amuba lebih kecil lagi dari cicitnya amuba ya. Amuba punya cicit ya. Amuba kan pakai bunci no jutsu ya, membelah diri. Kayak jurus Naruto itu. Gimana Sobat Bogi? Nah, Ngum katanya Pak Wow. Apa katanya nyerah? Jawabannya cacing, Dok. Jawabannya cacing. Iya. Cacing. Kebayang kan? Cacing. Tadi ada yang jawabnya cicit amuba. Nah, cicitnya amuba cacingan, Dok. Kebayang kan di dalam tubuh di dalam tubuh cicitnya amuba ada cacing kan? Bu Yesi Sulasri tawa tuh geli. Para Jadi kalau mau jawab kutu ya kutunya cacingan gitu. Tetap aja cacing lebih kecil. Kalau pernah ngajarin biologi mungkin ya pernah dengar pilaria, Dok? Iya. Planaria. Pilaria bukan planaria. Pilaria cacing. Nah, dia itu disebarkan oleh apa? Oleh nyamuk kan? Nah, nyamuk apa? Nyamuknya kecil kan? Nyamuk culex ya? Ya. Tadi di dalam nyamuk culexnya itu ada darahnya kan? Kecil darahnya. Darah nyamuk segimana sih? Di plasmanya itu ada telur. Di dalam telurnya ada cacing. Cacingnya cacing pilaria. Makanya nama penyakitnya filariasis gitu kan. Jadi ketika kita tebak-tebakan sama siswa juga seperti itu gitu. Jadi cari dulu yang konyol tapi masuk itu ke pelajaran. Kita sedang membahas kan tentang persebaran pilaria. Nah, kan bisa ya di pelajaran biologi kan. Nah, masuknya ke situ dulu gitu. Jadi kita buat happy aja dulu. Intro mengajar. Ini ada tebakan juga. Maaf saya minum. Suaranya nggak apa-apa bagus. Mau tebak-tebakan juga? Halo? Suara saya nggak jelas. Halo? Terdengar. Ya Bu Sugi mau tebak-tebakan juga atau mau suruh nyanyi aja? Oh, yang mau nyanyi aja. Oh gitu. Jatuh HP-nya. Siapa ada yang mau nyanyi? Apa? Karena kalau tebak-tebakan kita harus memiliki kehaluan yang tinggi ya kalau dan terlihat halunya sangat tinggi sekali untuk Pak Andi, selalu keren banget. yang mau nanya juga boleh. Tadi kayaknya ada yang mau nanya deh. Ada yang mau nanya ya, mana ya? Chat lagi deh yang mau nanya, tadi ada yang mau nanya kayaknya. Ayo, siapa yang mau nyanyi boleh, kita mau bagi-bagi. Masih ada 3 tadi ya, karena Mbak Lezat enak tadi ya, tidak boleh bebas apa aja, mau dangdut, mau, yang penting jangan lagu yang jadul-jadul, kita yang boleh. Mbak Audi silahkan. Sama Iko Uwais Mbak Audi. Keren pokoknya Pak Wandi ya namanya, Mbak Yesi, Pak Wandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sugi. Waalaikumsalam. Pak Kang Rido, salam kenal, saya Esther, ibu 4 anak. 4 anak. Yang 2 kembar. Wah. Ya. Saya mau bertanya. Mau nanya. Ya. Kan suaranya rada tersengal-sengal, Dok. Banyak sekali guru kan cuma ngasih tugas. Tetapi tidak dijelaskan nanti untuk kalau jadi tentang pembicaraan tentang mind mapping, nanti saya bikin itunya ya. Bikin judulnya ya. Saya bikinin. Tapi minta juga
minta nama-nama pembicaranya juga, nanti tinggal saya bikinin alur-alurnya gitu. Yang paling bagus sih kalau mau pakai program gitu ya, tapi agak susah dapatnya. Pakai e-mind map langsung dari Buzan, perusahaan Buzannya gitu. Halo Pak Wow. Susah lisensinya. Nah, ya? Oke. Suaranya, Dok. Oke. Tadi suaranya putus nyambung kayak lagu B3. Oke, ini Mbak nanti saya chat. Iya, Mbak Esther tanya. Silakan. Menyanyi. Jadi saya itu bingung kadang-kadang ya, materinya misalkan ini anak udah bisa tapi anakku ikut bimbel. Terus yang gede, yang nomor 1 sekarang udah SMP. Jadi dia tahu isiannya, tetapi kadang guru bimbelnya itu kurang terdengar, Dok. Pertanyaannya gitu loh. Jadi kadang dia bilang, Mama aku bosan les, aku nggak suka gitu loh. Maksudnya kakak tahu jawabannya, tetapi kenapa dipersulit gitu? Kenapa harus dimuter-muter lagi sih mah katanya. Jadi anak saya dua-duanya keluar dari bimbel itu. Dan apa ya? Maaf ya buat guru-guru semua, saya minta maaf. Jadi kalau di depan orang tuanya tuh halus gitu loh Bu, halus. Ini begini. Setelah saya pas mau jemput, ada kata-kata kasar gitu yang saya dengar. Bukan begitu caranya, ini caranya begini. Masa kamu nggak jelas-jelas sih? Gitu. Nanti ada guru satu bilang, Bu sabar ngajarinnya. Kamu tuh bagaimana sih? Jadi anak saya nggak nyaman gitu loh. Itu guru bimbel atau Nah itu guru di sekolah dia, cuman buka bimbel. Oh itu guru di sekolah yang seperti itu. Jadi saya antar di tempat lesnya gitu. Tapi saya ngedengar tadi Ibu Sugi. Ibu Sugi, saya senang banget ya. Cara cara mengajarnya. Saya senang banget tadi dengar sama Pak Adrian ya. Iya. Kataku, ini boleh gitu. Makanya saya tadi chat, saya bilang, saya boleh nggak DM gitu loh. Jadi biar anak saya tuh lebih mengerti dengan pelajaran gitu loh. Dengan pelajaran-pelajaran. Memang seperti Ibu Sugi tadi bilang, yang PJJ ini kadang-kadang hanya dikasih tugas doang, terus mohon maaf, banyak sekali orang tuanya yang nulisin. Akhirnya yang belajar orang tua ya? Iya, tapi kalau saya tidak ya Pak. Saya menerapkan kepada anak-anak saya, kamu ada tugas dari sekolah, kamu tulis. Nah itu bagus. Jadi anak saya nangis, yang kelas 5 minta ditulisin. Saya bilang tidak, kamu harus tanggung jawab dengan sekolah kamu. Tidak bisa seperti itu. Jadi jangan ikut rame tetangga kiri kanan kamu yang minta ditulisin orang tua. Saya jujur, anaknya. Tapi kalau anak saya nilai sendiri. Saya tidak mau tulisin, saya kalau tidak tahu, ini yang kembar Om. Kalau tidak tahu, baru saya kasih tahu. Tapi kalau selagi dia mampu, lu belajar sendiri. Oke. Tapi Pak Esther, berarti Ibu coba jawab. Baik. Terhadap realita di lapangan seperti itu. Jadi saya pun sebagai guru belajar bimbel salah satu bimbelnya yaitu 2000 sampai 2008. Jadi sebenarnya guru itu punya kode etika. Nah, tetapi ketika ada permasalahan berarti guru itu ada permasalahan secara pribadi yang tidak bisa
dia sebagai guru dan ditiru. Yang kedua, dia sebagai yang lupa sekarang posisinya sebagai guru. Karena manusia pun tidak dari kesalahan. Nah, untuk nilai ada saat PJJ karena memang tidak ada misalnya kita bahwa yang mengerjakan tugas adalah anak atau orang tua. Jadi dari pun ketika anak sudah mengerjakan tugas berarti kita nilai. Nah, dengan media yang tadi saya sebutkan, dengan media interaktif, maka guru minimal bisa mengetahui apakah itu pekerjaan anak atau dari orang tua yang sudah membantunya. Nah, seperti itu. Jadi manusia yang gugur itu juga bukan dewa. Kadang-kadang juga punya kesalahan. Yang memang bisa membedakan. Saya posisinya guru. Saya posisinya bukan guru. Kadang-kadang seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk bisa menempatkan diri dengan kompetensi guru. Dalam ranah pedagogi, cara mengajar yang baik, sosial. Mana? Jadi sebenarnya guru juga punya satu dan lain hal. Guru tersebut buka atau banyak perusahaan tidak bisa menggunakan dia berada di mana. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sugi. Terima kasih itu Mbak Esther. Ya, terima kasih Mbak Esther banyak. tadi di mana ya? Rumahnya? Saya di Bogor, Kabupaten Bogor. Oh, Bogor juga. Cibubur, Kabupaten Bogor, Ibu. Dekat kita, Ibu. Oh iya, Jangan lupa DM saya ya. Oke. Terima kasih. tetap mengajar berarti anaknya itu akan belajar bagaimana bermakna, itu lebih utama dari hanya sekedar nilai. Ya, mohon sarannya Ibu. Saya apresiasi sekali. Ya, Ibu nanti saya DM ya Bu, buat Pak Adrian juga ya. Saya mau bimbelnya soalnya. Ya. Ini anak Oke, saya terima kasih. disuruh. Silakan di kelas ya. Iya sayang. Di kelas pojok kanan atas ya. Yang X ya, Mbak. Oke. Dadah, adik. Oke, Pak Wow tadi itu, halo. Pak Wow bisa dengar Ya, suara saya? halo. Ya, tadi agak terkendala di Bluetooth-nya. Ya. Jadi Pak Wow agak bisa tidak terdengar baca tadi, chat Pak. saya kan ya? Jadi ada guru bimbel yang mengajar dengan attitude yang kurang harmonis. So, itu guru bimbel mana ya? Jadi dia tuh guru di sekolah dan juga mengadakan privat kayak gitu Pak Wow. Jadi bimbel sendiri lah gitu. Tidak ada organisasinya lah gitu istilahnya. Kayak saya misalkan guru nih pulang sekolah ngebimbelin kayak gitu. Nah, ternyata saat di depan orang tua dia tuh humanis, baik gitu kan. Baik banget, halo. Tapi ketika tidak ada orang tua ternyata dan kegap. Jadi kegap sama ibunya lagi ngebentak-bentak anaknya kayak gitu. Jadi kamu gitu nggak boleh gitu, nggak bisa gitu kan. Nah, seperti itu. Itu tadi sudah dijawab juga oleh Bu Sugi. Kalau menurut Pak Wow gimana tuh yang seperti itu? Sebetulnya ada apa sih kan sebetulnya pasti ini ada masalah ya, ada masalah pribadi dengan gurunya tersebut. Mungkin yang namanya kita guru manusia juga kan kadang-kadang punya perasaan, mungkin ada masalah sehingga dilampiaskan ke hal yang lain. Tapi mudah-mudahan sebetulnya udah ketangkap sih karena teman juga ada yang seperti itu ya, curhat malah ya. Jadi dia itu nge-privat ke rumah, dia sedang ada masalah atau apa.
minggu depannya dia udah nggak ngeprivat lagi karena pernah ada kata-kata kasar dan dia menyadari pas begitu pulang. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk berhenti privatnya gitu ke rumahnya. Saya saranin ke teman saya sekarang udah ngeprivat lagi, udah lancar lagi. Memang yang namanya permasalahan kita mengajar itu kan harus dari hati ya, Bu ya. Betul. Dari hati langsung ke otak, jangan dari otak langsung ke hati. Jadi mengajar sesuatu itu harus dari hati dulu, enak dulu atau enggak. Nah, karena kita lingkungan kita kan beraneka ragam ya, nggak mungkin kita sabar terus gitu ya. Ada kalanya di jalan lagi kesal gitu ya, ada permasalahan dengan teman atau apa. Jadi ketika kita ngeprivat, ini bagi guru-guru yang suka ngeprivat, kalau kita ada unek-unek, tolong buang dulu gitu. Cara buangnya gampang sih, tinggal tarik napas, buang aja atau tulis masalah kita. Ini kata Walt Disney ya, saya pernah dengar dari Walt Disney, saya terangkan ke teman-teman saya. Kamu silahkan hina gitu ya, hina orang yang sudah membuat Anda emosi. Tulis namanya, kata-katain ya, di kertas gitu ya, emosinya tumpuk tulis. Setelah itu Anda bejek-bejek kertasnya gitu ya, silahkan emosinya tumpahkan ke kertas itu, kemudian Anda robek-robek, kalau bisa bakar, dan insya Allah hilang itu emosi gitu ya. Jadi pas begitu kita mau mengajar anak, beban udah hilang. Dan sebagai makhluk sosial gitu ya, memang kita butuh teman curhat, kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, silahkan cerita kepada orang yang tepat, jangan kepada orang yang tidak tepat ya. Jadi kalau kita punya sahabat, kita punya teman gitu ya, kasih judul dulu, saya mau curhat, tapi kamu jangan marah gitu ya. Saya mau curhat, unek-unek tuangkan di sana semua. Jadi memang kita harus menumpahkan segala emosi gitu sebelum kita mengajar. Jadi kedengar suaranya, Dok? Terdengar? Jelas terdengar jadi saya. Suara terdengar? Terdengar. Kalau bisa terdengar, silakan Pak lanjut. Sepertinya nggak boleh dipendam ya Pak O ya? Jangan dipendam, tumpahin aja semua gitu. Oke. Menumpahkan emosi, baru kita sudah siap untuk mengajar gitu. Terdengar, Dok? Terdengar Pak. Asik. Jadi intinya gitu, atau izin dulu ke WC mungkin ya, ke kamar mandi gitu ya. Nah di kamar mandi tarik napas, buang emosi kita, subhanallah, astagfirullahaladzim. Terus ya gitu, sampai kita tenang, baru kita siap mengajar. Jadi jangan sampai anak itu tahu permasalahan kita di luar gitu. Oke, nah yang bagus. Sobat Pogi, Bapak Ibu Guru yang mendengarkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi kita, karena memang yang namanya kita hidup itu tidak sendiri, selalu ada permasalahan datang, hilir mudik gitu ya, entah lagi belum gajian, kita harusnya tanggal 1 tiba-tiba hari Minggu merah gitu ya, aduh gitu kan, sedangkan anak kita minta jajan, akhirnya wah gitu gimana, akhirnya membuat kita juga mengajar tidak maksimal. Oke, terima kasih Pak O, keren ya, keren banget tuh. Nanti kalau bisa kita praktekin ya, tadi salah satunya ditulis-tulis, jadi nama terus tumpahkan kesalahan, sobek-sobek, bejek-bejek, kemudian dibakar, dan kalau bisa selesai di situ, ya. Selesai di situ. Curcol ya, ternyata curcol itu juga penting banget ya. Jadi pogi gitu juga harus pogi, asal poginya jangan pojok gibah, itu ya, jangan gibah. Ya. Tapi hati-hati jangan curhat kepada orang ember ya. Bahaya. Nanti makan keluar semua. Bahaya nih, karena nanti bisa menambah masalah baru. Betul. Dan kalau bisa kita juga harus bisa menerima curhatan dia gitu. Jangan sampai dia jadi tempat sampah kita gitu. Tapi simbiosis lah. Makanya butuh sahabat itu di situ. Betul. Butuh teman ngobrolan. Kita menjelang akhir ya, silakan Bu Sugi, ada yang mau disampaikan closing statement? Mau nggak Bu Sugi? Baik, untuk closing statement dari saya, bahwa media pembelajaran itu sangat banyak. Silakan dipilih yang paling simple, yang paling bermanfaat untuk siswa-siswi yang ada di rumah. Selanjutnya, sebagai guru yang baik, hendaknya memiliki kompetensi yang bisa
membuat guru itu menjadi sosok yang memang layak untuk ditiru dan digugu dan ditiru gitu ya Pak Andi dan Pak Rido. Jadi untuk closing statement dari saya, bila kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Jadi dengan berbagai macam peran sebagai ibu, sebagai guru di sekolah, guru bimbel, sebagai seorang ayah, kita lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, bermain sepeda dan skateboard saat haus disajikan teh tarik. Hari ini bahas Google Jamboard, salah satu media belajar menari. Asik. Karena Terima kasih. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Pak Paul nih closing statement. Habis ini nanti saya bagi-bagi lagi buat 2 orang masih ada. Ya Pak Paul, closing dulu. Belajarlah untuk bagaimana caranya belajar dan teruslah berbagi, karena dengan berbagi kita akan lebih paham gitu ya apa arti dari berbagi. Semakin berbagi semakin cerdas kita gitu ya. Teruslah mendayung ya di arus yang berbalik gitu ya. Jangan berhenti mendayung karena kita akan terbawa arusnya gitu ya. Kita kan sekarang sedang melawan arus kan, arus zaman gitu ya. Kita dengan biasa ngajar di kelas, kemudian kita online itu kan sedang melawan arus. Jadi terus kita mendayung gitu. Kalau Anda berhenti mendayung, Anda akan terbawa arusnya gitu. Akhirnya tersesatlah kita gitu. Oke, ngomong-ngomong soal berbagi, jangan lupa nanti bagi bukunya ya. Oh, insya Allah. Ditunggu Pak, sama saya juga ya. Siap. Terima kasih yang sudah hadir. Nah sekarang sebelum kita tutup, yuk ada 2 orang, silakan yang komen aja, komen tentang kira-kira kesan dan pesan, nanti akan saya pilih langsung dapat aja. Ya tidak perlu ditelepon, langsung aja silakan komen kesan dan pesan yang didapatkan dari Pogi ini. Tadi Mbak Esther sudah kan ya? Ya silakan komen aja kesan pesannya setelah mendengarkan Pogi. Tadi Mbak Esther itu yang Audi Esther bukan ya? Takutnya udah, jadi kita bagi dulu ya. Maksudnya ke yang lain. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya lah bagi-bagi buku ya. Di acara pembelajaran mind map lah boleh. Tenang, saya ada buku puisi. Nanti kalau udah event puisi nanti baru dikasih. Ayo siapa nih yang mau pulsa lagi? Boleh 2 orang lagi nih. Kalau nggak ada ya mungkin nanti saya keep untuk di YouTube aja. Berarti YouTube-nya jadi 6 nanti. Jadi 6 pulsa. Jadi 6 kali 25.000 ditambah LM3 ya. Kayak gitu. Yang satu 0,1 gram, yang 2-nya itu 0,05 gram. Oke. Nah, berbicara tentang giveaway LM, saya akan jelaskan. Juga boleh ikutan, Bu Sugi juga boleh ikutan. Jadi caranya itu adalah, yang pertama tentu follow IG saya, ya, Kang_Ridho MCI, dan juga like, subscribe channel YouTube saya, yaitu di Kang RIDHO. Kemudian komen di situ, komen di Pogi ya tentunya yang ada Poginya. Itu kan ada Pogi edisi 1, Pogi edisi 2, 3, dan hari ini Pogi 4. Silakan komen di tayangan tentang Pogi. Silakan komen. Komennya apa? Komennya tentang harapan ya, tentang harapan, dan mungkin mau mendoakan boleh. Pokoknya bebas, komennya komen yang baik-baik tentang harapan ke depannya, atau mungkin ingin mendoakan bebas, pokoknya terserah. Pokoknya komen di situ. Jangan lupa beri nama dan juga nama IG-nya. Jangan lupa ya. Jadi misalkan komennya Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, saya Rido, saya mengharapkan agar mudah-mudahan di tahun ini pandemi gitu ya, COVID-19 segera berakhir, bla bla bla. Di bawahnya jangan lupa ditulisin IG.2, misalkan namanya apa, nama IG teman-teman apa, silakan di situ, dan nanti akan saya pilih dan akan diumumkan di hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17. Menangnya 17 Agustus. IG. Boleh Bu Sugi boleh share ke teman-temannya, Pak Wow juga boleh share. Syaratnya cuma tadi follow IG saya, kemudian like, subscribe channel YouTube saya, link YouTube-nya itu oke, saya sematkan lagi ya. Kang_Rido. Simple gini aja. Cuman gini doang. Cari yang wajahnya saya, jangan yang lain ya. Karena itu ada banyak. Iya, ada banyak. Yang channelnya Kang Rido itu banyak. Jangan sampai salah. Ada Rido 2R ya.
Ridho 2R. YouTube Rizky kan 2R. kalau YouTube saya Kang spasi Ridho aja RIDH udah. Kalau yang Kang underscore David itu ini apa namanya IG itu ya. Jadi gampang sekali, tinggal komen saja itu yang baik-baik. Jangan lupa tuliskan IG-nya. Pak Wow juga boleh ikutan, Bu Sugi boleh ikutan, teman-temannya boleh ikutan. Oke. Siapa nih yang mau komen-komen nih? Pak Wow ada yang komen gak di sini nggak cuma bertumpuk-tumpuk? Bu Sugi ada yang nggak ya tentang kesan pesan hari ini? Biar kita Ada langsung tuh di atas. Ada di atas. Siapa ya Pak Wow? Coba dibacakan namanya siapa? Siapa tadi ya? Komen lagi. Bapak Ibu silakan komen sebelum di closing ya. Maksudnya gitu ya Pak Ridho ya? Kan ya Pak Wandi ya? Audi S1 yang tadi bukan ya? Yang dari Bogor, bukan? Ada Bukan satu lagi kayaknya di atas. Yang agak Tapi panjang. Yang agak panjang, Dok. Iya, nggak kebaca di saya apa? Sama. Ketutup Di di saya juga sama. Oh, Ketumpuk-tumpuk. sama berarti. Ketutup. Ketutup, Ketutup. Diulang. Oh, Ketutup betul Pak. jadi enggak. Natalia Susan udah pernah dapet giveaway dari saya belum ya? Mbak Nata. Kita coba panggil ya. Mbak Nata Liana. Oke ya. Kita coba nih. Sambil minum, Bu Sugi, Pak Wow, silakan. Minum di tempat masing-masing. Jangan lupa yang punya bioglas diminum ya, air bioglasnya. Jangan lupa yang belum punya termos digital. Halo, Kang Ridho, salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu. Oh, salam kenal. Saya Ya. Natalia. Natalia di mana Mbak Natalia? Saya asli Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tinggal di- Tengah. Iya. Tadi saya nontonnya telat. Jadi nggak sampai selesai dari depan-depan tadi nggak Dari nyimak. awal. Gak apa-apa. Iya, nggak nyimak dari awal. Mbak Natalia, kita kan tadi membahas tentang media pembelajaran yang asik tanpa ribet, ya, tentang guru-guru pembelajaran di sekolah atau PJJ atau online. Nah, Mbak Natalia sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Atau mungkin kesan-pesan mengikuti ini, atau mungkin ingin membahas tentang di sekolah, mungkin mau ngasih pesan buat guru-guru gitu. Boleh, silakan. Pesan-pesan untuk guru-guru. Iya nih Bu Guru ya. Bu Guru, Pak Guru semua, maaf Bu. Ini saya nggak apa ya, pesan-pesan sih nggak ada ya, karena ini saya tuh anak-anak udah besar-besar juga, udah lama nggak ini baru mau masukin dedek ya. Pesan-pesannya apa? Kalau saya sih cinta aja sama Bu Guru sama Pak Guru ya, karena kan banyak membimbing anak saya. Anak saya udah besar Bu, iya. Yang udah lulus ada 2, udah selesai, udah kuliah. Ini baru yang terakhir ini bontot imbuh ini kalau orang bahasa Jawa bilang. Ya kalau untuk guru-guru sih pesan dan pesannya banyak terima kasih aja karena banyak membimbing anak saya. Semuanya baik kalau guru-guru anak-anak saya. Iya. Mantap. Salah Temanggung. Oke, terima kasih buat pesan-pesan dan juga mudah-mudahan ya guru-guru juga kepala manapun bisa lebih bersabar lagi, tambah mantul lagi seperti tadi yang Pak Wow sarankan dan Bu Sugi sarankan. Terima kasih Mbak Natalia. DM saya. Apa namanya nomor HP-nya atau mungkin Shopee boleh, atau mungkin info berarti saya kasih 25.000. Oh iya. Terima kasih banyak loh Pak. Terima kasih banyak. Ini malah dapat rezeki dengan nonton live-nya Pak Kang Ridho ya. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Selamat siang. Boleh di close ya? Oke, terima kasih. Selamat siang. Close. Ini guru.
Oh, malu katanya. Kayaknya malu. Semangat. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini udah boleh keluar? Udah boleh di pojok kanan atas. Boleh, silakan. Oh ini ya, atas ya Pak. Bugi tadi ada yang komen loh di pesan dan kesan ketumpuk Ya, itu saja dulu ya Pak. Tumpuk juga di saya. Kalau di Pak Andi gimana Pak? Ya sama ketumpuk di bawah. Jadi nggak bisa dinaikin ke atas. Kayaknya ada. Beda dengan chat dari Zoom atau itu agak. Akan tambah atas. Kayak pojok kanan atas di pencet. Tanda cross. Iya, tanda cross. Tanda silang itu yang di pojok atas, tanda silang putih itu bisa di close. Oke. Yang siapa aja udah 3 ya Pak? Ya sudah 3 kalau nggak salah ya. Siap. Tadi ada yang komen kasihan banget tuh kalau nggak dikasih. Apa tuh? Iya tadi ada, tapi ketika saya cek itu menjadi agak sulit untuk dilacaknya. Coba-coba ini ada nih sebentar. Saya coba cari dulu kasihan. Ya sudah. Cuma setengah kebacanya. Gak bisa kebaca pun. Di saya juga sama setengah, kenapa ya? Ini udah belum sih gitu Pak? Pas di save ini paling pas di save jadi cerita nanti kan kelihatan komennya. Oh gitu. Nah kalau udah di save pasti kelihatan. Tapi ini kayaknya ada gangguan dari aplikasinya ini, dari IG-nya gangguannya. Bukan masalah sinyal kayaknya. Suka hilang-hilang. Suka hilang-hilang ya Pak? Iya, bukan dari sinyal. Karena kalau dari sinyal mah hanya salah satu yang bermasalah biasanya. Jadi mah kita semua, berarti ada gangguan dari aplikasinya. Biasanya bisa di scroll ke atas atau ke bawah. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama yang dari Pak Wandi tadi ya. Mudah-mudahan tersave yang sesi 1 tadi kan sempat terpotong. Cuman tersave tadi tuh sebenarnya ilmunya luar biasa banget ya Bu Sugi dari Pak Wandi itu tentang keren. Dari yang Walt Disney tadi gitu ya. Saya kayak dia termasuk orang yang tidak terlalu ingat gitu, maksudnya hafalnya terlalu rendah mungkin ya. Jadi tentangnya kita agak lupa, makanya harus lihat lagi gitu kan, harus berulang-ulang. Kalau saya ketika belajar harus berulang-ulang. Tapi kalau sudah berulang-ulang, saya biasanya apa gitu kan. Tadi tuh nanti saya ajarin triknya Dok. Sekali baca langsung ingat. Ayo dong ajarin saya dong. Ayo Pak. Ada tekniknya gitu. Gimana Pak? Jadi walaupun buku tebal sekali baca ingat. Pak, pokoknya bulan depan kita undang lagi Pak Wow. Di Paugi. Insya Allah. Keren. Pokoknya nanti saya langsung ikut. Ya, selalu ada trik. Iya, selalu ada trik. Depan kita bahas yang trik tadi ya, cara membaca cepat ya. Sama apa tadi Pak Wote? Tentang yang Mind mapping. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin gitu aja nanti saya akan kalau Yusbin El Hazima sudah pernah dapat giveaway belum ya? Kita satu lagi deh biar tuntas, saya nggak mau PR-PR ya. Kita kasih aja deh. Nah gitu jadi Pak Guru teh, jangan masih PR terus. Benar. Kita coba ya Pak Wow, ini salah satu aja ya. Kita coba panggil satu deh. Kita coba panggil satu orang. Mudah-mudahan biar tuntas. Tadi ada Mbak Gaiter, kemudian juga yang pertama tadi yang hadirnya siapa ya Pak Wow ya? Ingat nggak? Bu. Lupa namanya. Oke. Ini ada beberapa nih Pak. Ada Bu Nopi, ada Bu Nata tadi sudah, ada Yusbin, ada Yesi Sulastri, ada Audi Esther tadi sudah, ada Farah Embul, ada Yuliawati, Muji. Yang aja Bu Yesi kan tadi. Zahrana, tinggal itu aja orangnya. Oh Bu Yesi ya, yang udah dapat ya tadi? Bukan? Yang mengaji Bu Yesi kan? Oh ya Bu Yesi, betul-betul. Oke.
Bapak memanggil siapa? Dia nggak bisa nih, siapa ya? Oke, saya random aja deh. Di samping X tuh ada dong. Ada Saya 10 orang. Saya random. Saya acak. Mudah-mudahan dia mau mengangkat. Biar nggak ada PR ya, biar nggak ada utang. Iya betul, nggak enak ada utang. Ya teman-teman, lagi yang mau BLG boleh ya. Yang ikutan silakan IG saya @kang_rido Kang_MCI dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube saya yaitu Kang Rido, wajah saya jangan sampai salah karena Kang Rido ada banyak. Kemudian juga channelnya Kang Wandi yaitu adalah @Andrian selalu keren dan juga yaitu adalah Sugiarti Suwandi. Jangan sampai lupa ya di subscribe, di like juga dan komen. Komennya apa? Cukup komennya itu sebutkan nama, kemudian harapan atau doa. Mau apa? Boleh. Gitu ya. Kayak gitu. Ada yang mau nih. Apa nih? Siapa namanya Mbak Sarana? Siapa tadi? Oh, sedang menyusui Pak Wow. Jadi gak mau nih. Siapa ya tadi? Sebentar, siapa ya tadi sedang menyusui? Siapa jadi ya? Mbak Sarana siapa tadi? Tadi Farambul nggak ada di Farambul. Mana ya? Oke. Jadi komentarnya tuliskan nama, kemudian harapannya apa? Ya harapan masing-masing aja bebas ya. Harapan itu kan boleh berupa pendapat silakan dan jangan lupa juga tuliskan IG-nya apa. Biar nanti saya akan umumkan di tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan saya akan umumkan siapa yang dapat LM, siapa yang dapat pulsa. Ada satu LM itu 0,1 gram untuk satu orang, kemudian 0,05 gram untuk 2 orang, dan untuk 4 pemenang hiburan yaitu adalah pulsa OVO GoPay, satu orangnya 25.000. Oh, Novi Arindra, mana? Coba. Ayo komen Mbak Novinya. Awal sedang sibuk apa nih hari ini? Lagi kalau hari Minggu biasanya apa? Kalau hari Minggu sibuknya ya paling apa ya? Nyari inspirasi aja. Kalau nggak baca buku, baca-baca blog aja. Oke. Keren, soalnya imajinasinya bagus. Jadi sudah mencari inspirasi. Nah ini ada tuh, tersambung. Tersambung siapa nih dengan Mbak? Siapa di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yuli. Di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang udah pernah saya atau belum? Kenapa? Udah pernah dapet giveaway atau belum? Belum. Oh, belum. Nah. Silakan Bu Yuli di Tangerang mau apa nih? Mau doa atau mau nyanyi atau mau perang? Doa bagus. Ada doa apa mau nyanyi? Maksudnya itu apa? Baca doa atau mau nyanyi? Bebas. Apa mau ngasih kesan dan pesan? Kita kan di sini guru-guru semuanya nonton juga kan. Halo, lagi hujan kali ya? Di agak-agak gimana? Gimana Bu? Mau apa Bu tadi? Mau apa ya? Bebas. Mau ngasih kesan dan pesan buat guru-guru juga boleh Bu, bebas. Iya, semangat aja buat guru-guru di masa pandemi ini. Ya begitu aja dah. Oke, amin. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Semoga kita sehat. Ya, semoga ini nggak stres.
Amin, Bisa amin. mama Jangan. stres anak-anak. Kalau mama nggak stres ngajarin anak-anak daring. Oh gitu. Iya, 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 iya. Ya ya. Asik. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Mudah-mudahan juga Ibu dikasih kesabaran. Ya. Oke, makasih Ibu. Jangan lupa Ya. screenshot terus DM ya Bu ya, nomor ininya, nomor HP-nya. Nanti Ibu dapat pulsa dan Rp25.000. Ya. Ya, ke IG Bapak ya? Iya betul, Kang Ridho MCI. Ya, ya. Terus sebagai bukti kemudian DM-in nomor HP-nya atau OVO atau Dana boleh bebas ya. Terima Iya, kasih Ibu. Di close ya Bu ya, di Bisa, close silakan. Ya, dulu Ya. Pak screenshot dulu ya Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Salam sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, di close ya Bu ya, di pojok kanan atas ada X, disilang aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Teman-teman semua, lagi alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi dari part pembicara hari ini luar biasa nih, daging semua, ilmu semua. Ya meskipun kawan terlihat memang orangnya kocak sekali ya, kalau ketemu itu kalau bertiga gitu ya. Kalau saya Pak Cece Sutia dengan Pak Wandi itu pasti udah itu kalau lagi ngeteng-ngeteng itu Pak Cece itu bagian ngeteng-ngetengin tuh. Dia pinter banget tuh ya. Kalau ya Pak Wandi ini Pintar bagian ngeles. yang paling tengah. Kalau saya ya biasa yang dibully. Oke, sobat bagi semuanya, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa ya, ya Mbak untuk yang giveaway-nya di YouTube ya, komennya di YouTube. Nanti juga informasi akan saya informasikan lagi di feed dan juga di cerita, gitu ya. Wah, alhamdulillah ini yang mukanya adem siapa nih? Mungkin Pak Wandi sama Bu Sugi ya. Katanya ada dari mbaknya mukanya adem banget. Wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya. Mudah-mudahan memang mukanya juga Amin. adem, hati adem, sehingga kita juga bisa mengajarkan siswa juga hal yang Di sana baik mendung, dari- Dok? Ya, betul. Depok mendung, Karena Depok? sinyal kurang bagus nih di Bandung, kumaha. Wah, mendung. Mau hujan kayaknya. Alhamdulillah udah lama nggak hujan. Ini udah hujan nih dari kemarin Pak, Pak di mendung, Depok ya Pak. Bu Sugi. Ini dari semalam. lagu PSB ketahuan usianya nanti. Mendung tak berarti hujan. Halo Bu. Oke, teman-teman kita tutup dulu acara kita hari ini. Terima kasih. Ya, mohon maaf juga. Saya pribadi mohon maaf juga sama Pak Wan, Bu Sugi. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan pengucapan atau kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Sobat Logi sudah menemani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Stay tune minggu depan kita akan ketemu di Kogi edisi berikutnya dengan materi minggu depan insya Allah sedekah materinya. Bu Sugi juga nonton ya. Insya Allah berkah. Oke, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih juga buat semuanya. Makasih Mbak Aud ya. Saya close ya. Sekarang sedang rehat syuting. Jadi kita dari pagi ada syuting pembelajaran, sekarang sedang istirahat dulu. Di pandemi ini ya udah hampir 1 tahun lebih ya, mau ke 2 tahun ya. Nah, kalau untuk kegiatan bimbel sendiri masih ramai gitu ya. Cuman tidak seperti ketika tidak pandemi gitu ya. Rata-rata anak-anak belajar ke bimbingan belajar itu untuk mendapatkan materi yang lebih banyak, yang haus akan ilmu gitu ya. Bahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas, ulangan harian yang mendadak mungkin ya, atau untuk
kepenasaran mereka gitu ya. Jadi banyak juga di sini, apalagi kemarin ketika persiapan masuk perguruan tinggi gitu ya, banyak anak-anak butuh sekali bimbingan belajar. Nah, kita masih open buat anak-anak, yuk kita belajar. Jadi masih ada ya. Kala zamannya online sekarang ya, maka kebanyakan kan siswa itu mendapatkan tugas yang begitu banyak ya dari guru. Hampir semua guru berlomba-lomba kalau saya lihat ya, berlomba-lomba memberikan tugas kepada anak, dan anak pun kewalahan. Waduh, tugasnya banyak. Nah, akhirnya mereka berkeluh kesah kepada kita, Pak, bagaimana nih solusinya? Tapi kita tidak memberikan jawaban secara langsung gitu ya, tapi kita dengan pembelajaran. Jawaban ini dapatnya dari mana gitu ya. Jadi tidak kita memberikan langsung jawaban, tapi kita memberikan sebuah konsep gitu ya, sampai jawabannya ketemu. Jadi kita mengatasi masalah dengan solusi. Nah, kalau untuk online sendiri, kita memberikan pembelajaran secara online dengan metode yang ya lumayan menarik gitu ya buat anak ya. Jadi anak bisa kapanpun, dimanapun gitu ya, belajar melalui video pembelajaran yang telah disajikan oleh kita. Karena kita menggunakan metode yang sangat unik ya. Jadi pembelajaran sebentar, tapi ingatnya sepanjang masa gitu ya. Berbicara tentang media yang kita gunakan tentu saja media internet ya. Kita menggunakan media online gitu ya. Jadi anak-anak bisa mendownload geokreasi namanya ya. Jadi bisa mendownload, anak-anak bisa belajar di situ gitu ya. Dan tampilannya pun ya menarik gitu ya. Kita menggunakan metode green screen. Nah, kalau ingin belajar caranya membuat green screen dengan sangat sederhana, dengan media yang sangat sederhana juga bisa gitu ya. Jadi semuanya bisa lah, asal kita mau belajar gitu ya. Yang penting konsep tersampaikan, pemecahan masalah juga tersampaikan. Jadi program kami adalah bagaimana caranya anak diam di rumah demi menyelamatkan diri dari wabah ini, tapi anak tetap pintar gitu ya. Jadi hal-hal yang disampaikan sini adalah lebih ke problem solving ya, atau pemecahan masalah. Belajar sedikit tapi ingatnya luar biasa. Kalau spek yang sangat sederhana untuk membuat media pembelajaran gampang ya. Yang pertama pakai Windows XP juga bisa ya. Windows 7 juga bisa. Komputer jadul juga bisa. Caranya kita tinggal bikin materi setengah halaman ya. Kita bikin materi di PowerPoint gitu ya. Materi yang kita ingin tampilkan seperti apa. Ingat yang paling sederhana itu pakai PowerPoint ya. Buat yang sederhana, ingat bagian separuh, jadi di PowerPoint satu materi satu dikosongkan gitu ya, baik di kanan atau di kiri. Setelah bikin PowerPoint, materi sudah jadi, gambar-gambarnya diperindah, diperbagus gitu ya, kalau ada gambar ya. Kemudian kita tinggal rekam di Ocam gitu ya. Jadi ada program namanya Ocam ya, atau Ocam. Kita tinggal rekam di situ. Kemudian kita tinggal syuting pakai handphone. Handphone sekarang udah pada bagus-bagus ya. Yang termurah pun sudah bagus. Kita rekam pakai handphone, kita mengajar. Kemudian di belakangnya kita pakai layar hijau gitu ya. Setelah selesai kita mengajar, usahakan materi yang kita sampaikan sama dengan yang kita buat di PowerPoint gitu ya. Jadi ketika kita mengajar, poin-poin PowerPoint-nya sambil dimainkan gitu ya. Jadi kita menghadap PowerPoint aja sambil ngajar. Kemudian kita tinggal edit di Camtasia ya. Jadi program yang paling sederhana untuk mengedit video itu bisa pakai Camtasia untuk di laptop atau di PC. Kalau untuk pakai handphone bisa pakai Power Director gitu ya. Kalau untuk tutorialnya sudah saya berikan ke Pak Rido gitu ya, itu tata caranya. Perlu diingat ketika kita mengajar secara online ya di video, kita harus senang ya, kita harus bahagia dulu ya. Jadi karena tampilan di kamera dengan live itu beda gitu ya. Ketika kita mengajar dengan siswa, mungkin kita bisa menyembunyikan perasaan, emosi, bisa itu ya, gampang kalau secara live. Tapi kalau secara online, kita menggunakan video buat kamera, itu suka kelihatan dari ekspresi wajah ya, dari bahasa mungkin ya, dari ketahuan lah ekspresinya. Jadi harus bahagia dulu, bahagia, senang, makan dulu atau apa ya untuk para guru ya. Pokoknya happy dulu ya, dan terutama mandi dulu ya.
biar segar ya, harus bahagia, ngajar tuh harus bahagia dari hati.